Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 2005 sampai bab 2008. Tahukah Anda, kuil Leiming adalah kolam naga dan sarang harimau. Ye Chong tidak takut, dia hanya tersenyum tipis dan berkata kepada Xiaoqi, bahkan jika kita siap, masih berbahaya untuk pergi ke kuil Leiming. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, kebetulan aku juga ingin mengunjungi kuil Leiming. Xiaoqi berkata, oke, aku ingin pergi bersamamu. Patuh, kamu kembali dulu, aku lebih bebas sendirian. Jika ada situasi, aku bisa melarikan diri, kamu, kata Chong. Xiaoqi cemberut, sepertinya dia tidak ingin pergi. Dilihat dari penampilannya, dia tidak terlalu mengkhawatirkan Ye Chong, tapi lebih seperti dia ingin mengunjungi kuil Leiming. Meski kedua orang itu berbicara dengan suara yang sangat pelan, Jiu Mozi sebenarnya mendengarnya dengan jelas. Jiu Mozi tersenyum dan berkata, haha, Tuan Ye, Anda yang membunuh lebih dari 50 orang di gerbang kota. Apakah Anda takut pergi ke tempat kami? Ye Chong berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Ye Chong tahu bahwa dia cepat atau lambat saya harus pergi ke kuil Leiming. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk melihatnya? Xiaoqi tampak tidak senang dan tidak punya pilihan pada akhirnya. Dia juga tahu bahwa jika dia ada di sana, dia mungkin menjadi beban bagi Ye Chong. Jika memang ada bahaya, akan lebih mudah bagi Ye Chong untuk melarikan diri sendirian. Memikirkan hal ini, Xiaoqi tidak punya pilihan selain mendengus mendengarkan kata-kata Ye Chong. Dia kembali ke keluarga Lin terlebih dahulu. Ye Chong, sebaliknya, mengikuti Jiu Mozi dan yang lainnya menuju ke arah kuil Leiming. Mulai dari Gang Bobrok, setelah berjalan 2 blok, kami memasuki Jalan Sinlong, di mana kami bisa merasakan perbedaannya dengan jelas. Saat ini, jalanan di sekitar mereka sudah berubah menjadi jalan beraspal batu biru. Jalanan semuanya bersih, dan terlihat seperti dibersihkan setiap hari. Disinilah tempat tinggal masyarakat kelas atas. Ye Chong semakin merasa bahwa hierarki kota Blackwater sudah jelas. Masyarakat kelas atas tinggal di jalan-jalan tersebut, sedangkan masyarakat kelas bawah hanya berhak membersihkan jalan-jalan tersebut. Ye Chong berpikir liar sambil mengikuti Jiu Mozi dan yang lainnya di sepanjang Jalan Sinlong sampai akhir. Kemudian, kami melihat sebuah kuil yang megah. Inilah kuil guntur yang paling misterius dan menakjubkan, salah satu dari 3 kekuatan legendaris di kota Blackwater. Kuil Leiming terlihat seperti kuil biasa dari luar, namun ukurannya sangat besar. Pintu kuil Leiming yang dicat merah terbuka, dan berbagai pemandangan damai terlukis di aula atas. Sekilas, seluruh fasad kuil Leiming terlihat khusyuk dan damai, yang memang sangat tidak sesuai dengan reputasinya yang terkenal dan menyeramkan. Setelah itu, Jiu Mozi dan Ye Chong masuk ke kuil. Setelah memasuki gerbang kuil Leiming, terlebih dahulu kami melewati halaman depan. Ada aula Buddha besar di halaman depan. Di depan pintu aula Buddha, ada pembakar dupa yang sangat besar. Di atas tempat pembakar dupa terdapat sebatang dupa setinggi setengah meter setebal lengan, mengeluarkan asap putih dan aromanya memenuhi seluruh halaman. Setelah melewati tempat pembakar dupa, kami memasuki aula Buddha tepat di seberang halaman. Meski kuil Leiming terlihat terbuka dan pintunya terbuka lebar, namun tidak ada orang luar di dalam kuil. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota Blackwater yang berani datang ke sini untuk beribadah. Ruang aula Buddha sangat luas, cahayanya redup, dan bau dupa sangat menyengat. Di bagian terdalam aula Buddha ini terdapat patung tanah liat. Namun, ini bukanlah patung Buddha. Patung tanah liat ini berkepala 4, mukanya persegi, mata dan mulutnya juga persegi, serta terlihat garang. 4 wajah tampak menatap orang ke segala arah. Masing-masing dari 8 lengannya memegang benda berbeda, tapi semuanya sangat menakutkan. Satu tangan memegang tengkorak manusia, tangan lainnya memegang belati pendek.
Ada juga dua tangan yang saling berpegangan tangan dan kaki. Ye Chong melihatnya lama sekali, tidak tahu monster macam apa itu. Namun, Ye Chong dan yang lainnya tidak berhenti di sini, tetapi langsung melewati aula Buddha dan sampai ke halaman belakang. Halaman belakang kuil Leiming sangat luas dan terbagi menjadi dua area, timur dan barat. Di sebelah timur semuanya terdapat rumah Zen, dengan sekitar 300 rumah, yang merupakan tempat tinggal para biksu kuil Leiming. Di sisi barat terdapat ruang latihan, ruang konferensi dan tempat lainnya. Jiu Mozi membawa Ye Chong ke sebuah ruangan besar di barat. Ruangan ini sangat sederhana, jelas jauh lebih terang dari aula Buddha yang tadi, dan terdapat gambar yang tergantung di dinding. Sekilas Ye Chong bisa tahu bahwa binatang yang dilukis di gambar itu persis dengan pola totem pada pakaian Jiu Mozi dan lainnya. Jiu Mozi meminta Ye Chong untuk duduk di kursinya, lalu dia pergi sendiri. Setelah beberapa saat, Jiu Mozi mengikuti seorang biksu tua dan masuk. Biksu tua itu mengenakan jubah emas dengan totem yang sama dengan jubah putih bulan Jiu Mozi. Tapi statusnya harus lebih tinggi. Sekilas kerutan di kulit biksu tua itu bertumpuk berpasangan. Badannya kurus, langkahnya terseok-seok, punggungnya bungkuk, dan ia memegang tongkat Zen emas sebagai tongkat penyangga. Ia tampak sangat tua. Dia perlahan berjalan menuju Ye Chong selangkah demi selangkah, seolah kakinya tidak lagi berfungsi. Namun, Ye Chong tidak meremehkan biksu tua itu karena hal ini. Karena Ye Chong merasa bahwa di balik penampilan biksu tua yang layu itu, ada kekuatan yang sangat kuat. Setelah itu, biksu tua itu duduk di hadapan Ye Chong, sementara Jiu Mozi berdiri dengan hormat di belakang biksu tua itu. Ini adalah Patriark Kuye, salah satu dari 4 leluhur agung di kuil Leiming kita. Mengapa Anda tidak memberi hormat secepatnya? Kata Jiu Mozi. Sebelum Jiu Mozi bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Patriark Kuye melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang sangat tua, "Lupakan." Kemudian, dia menatap Ye Chong dengan hati-hati dengan matanya dan berkata, "Kaulah yang berada di kota Blackwater di depan pintu, seorang pemuda yang membunuh lebih dari 50 orang." Ye Chong mengangguk, sepertinya pihak lain tidak mengetahui identitas aslinya. Patriark Kuye memandang Ye Chong dari atas ke bawah, mengangguk setuju dan berkata, "Kekuatannya memang bagus. Sangat jarang memiliki kekuatan seperti itu pada usia Anda. Anda memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil Leiming kami." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Siapa bilang aku akan bergabung dengan kuil Leimingmu?" "Berani," kata Jiu Mozi. Patriark Kuye tersenyum, tidak marah, dan berkata, "Saya tahu bahwa keluarga Nangong dan keluarga Dugu juga telah menemukan Anda. Lagi pula, tidak satu pun dari kami bertiga akan melewatkan bakat seperti Anda di kota Blackwater jika ketiganya kekuatan besar ingin terus berkembang. Mereka semua sangat membutuhkan perekrutan bakat. Seseorang dengan kekuatan Ye Chong secara alami akan dirampok oleh 3 kekuatan besar. Orang-orang dari ketiga keluarga juga mengetahuinya dengan baik. Namun, kuil Leiming kami berbeda dari mereka. Kuil Leiming kami adalah kuil di kota Blackwater yang paling banyak berkomunikasi dengan dunia luar," kata Patriark Kuye. Pada pandangan pertama, ini mungkin tidak tampak seperti sebuah keuntungan. Namun berdasarkan situasi aktual di Blackwater City, diketahui bahwa lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar memang merupakan sebuah keuntungan. Saya yakin Anda telah melihat betapa langkanya sumber daya kota Blackwater dalam beberapa hari terakhir, dan kuil Leiming kami dapat berkomunikasi dengan dunia luar, jadi tentu saja kami memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, kata Patriark Kuye. Ye Chong tentu saja setuju dengan ini. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada keluarga Dugu baru-baru ini, jadi Anda tidak perlu berpikir untuk pergi ke sana. Sedangkan untuk keluarga Nangong, keluarga Nangong memiliki terlalu banyak sampah. Takut dalam 50 tahun, keluarga Nangong akan dihancurkan oleh kuil guntur kita. Patriark Kuye berbicara dengan fasih, seperti orang tua yang baik hati, menjelaskan kebenaran kepada Ye Chong satu persatu. Apalagi selain percaya diri, Patriark Kuye juga punya banyak informasi akurat. Meski keluarga Dugu berusaha sekuat tenaga menyembunyikan apa yang baru saja terjadi,
mereka tetap tidak bisa menyembunyikannya. Selain itu, di kota Blackwater, kuil Guntur juga memiliki sistem intelijen yang sangat kuat. Oleh karena itu, mereka masih menemukan petunjuk. Patriark Kuye tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Dugu, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Bagaimanapun, betapapun kuatnya seseorang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Dugu Yiking dapat membunuh leluhur Dugu. Faktanya, jika bukan karena kekacauan baru-baru ini di pasar kota Heisui, kuil Lei Ming mungkin akan mengambil tindakan terhadap keluarga Dugu. Di sisi lain, Ye Chong bisa dianggap memenuhi janjinya. Dilihat dari penampilan Patriark Kuye yang baik hati, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bertanggung jawab atas organisasi pembunuh yang ditakuti. Ye Chong tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Jiu Mozi mendengus dingin dan berkata, "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak berterima kasih. Nenek moyang kita mengatakan demikian. Mengapa Anda masih ragu-ragu?" Ye Chong mengangkat bahu. "Saya tidak berencana untuk bergabung dengan Anda." Mozi tampak tidak senang dan berkata, "Wah, saya khawatir Anda masih belum tahu apa sebenarnya fungsi kuil Lei Ming kami. Biar saya beritahu Anda, setiap orang di kuil Lei Ming kami memiliki 2 set pakaian. Kamu biasanya berpakaian seperti ini ketika berada di kuil, tetapi ketika kamu keluar untuk melakukan tugas, kamu berdandan dengan cara yang berbeda. Saya jamin kamu akan takut dengan berita itu." Menghadapi ancaman Jiu Mozi, Ye Chong tersenyum agak. Dia berkata, "Tentu saja saya tahu. Saya tidak hanya tahu, saya juga pernah melihat Anda pergi ke ibu kota untuk menjalankan misi beberapa waktu lalu, kan?" "Oh, benarkah?" Patriark Kuye bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan statusnya sebagai Patriark Kuye, dia tidak lagi ikut serta dalam urusan sepele seperti manajemen. Jiu Mozi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Itu memang benar. Seharusnya diatur untuk Sun Dai dari kamar ke-17, tapi sepertinya misinya gagal." Patriark Kuye mendengar ini, menyipitkan matanya. "Tahukah Anda, kuil Lei Ming jarang gagal saat menjalankan tugas." Ye Chong melihat kedua orang di seberangnya. Baik Patriark Kuye maupun Jiu Mozi bukanlah orang yang secara khusus mengatur atau melaksanakan tugas tersebut. Pantas saja mereka tidak mengenal diri sendiri. Mereka hanya menganggap dirinya master dan ingin merekrut diri sendiri. Kata Ye Chong Sin, "Tidak heran, ini dan Patriark Daun Kering itu dan, tidak heran Patriark Daun Kering ini. Halo, hei untungnya, itu ada di depan pintu, bukan, di lantai pertama. Oke pantas saja mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Itu karena dia meremehkan musuh. Namun, Sun Dai telah mengambil tindakan balasan baru," kata Jiu Mozi. Ye Chong tahu bahwa penanggulangan yang disebutkan oleh Jiu Mozi tentu saja berarti menangkap Zhu Jiayin. Patriark Kuye mengangguk, lalu menatap Ye Chong, dan bertanya, "Sekarang izinkan saya bertanya lagi, anak muda, apakah Anda ingin bergabung dengan kuil Lei Ming?" Ketika Patriark Kuye bertanya pada Ye Chong, wajahnya dipenuhi dengan emosi. Itu adalah tersenyum. Tapi Ye Chong juga bisa melihat ada banyak niat membunuh yang tersembunyi di senyuman ini. Jiu Mozi mendengus dingin dan berkata, "Nak, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat kuil Lei Ming kami. Jika tidak, kamu tidak akan menolak. Jika perlu, saya akan memberitahu kamu betapa kuatnya kuil Lei Ming kami. Ayo, sebaliknya." Jiu Mozi jelas-jelas mengancam. Tapi Ye Chong tidak peduli, dan berkata gayung bersambut, "Biksu Bao, sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Jika kamu tahu siapa aku khawatir kamu tidak akan merekrutku." Segera saat kata-kata ini keluar, kata Jiu Mozi tertegun. Bahkan leluhur Kuye mengangkat kelopak matanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sombong di Fuhaisi. Jiu Mozi tertawa dengan marah. "Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa kamu?" Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Nama saya Ye Chong, dan saya adalah orang yang ingin Anda bunuh di ibu kota tetapi tidak melakukannya." Mendengar ini, Jiu Mozi terdiam selama beberapa detik sebelum bereaksi. Apakah kamu targetnya?" Ye Chong mengangguk, "Ya, ini aku di sini kali ini untuk
mari kita lihat betapa sombongnya kuil Leimingmu. Beraninya kamu menyerangku. Jiu Mozi menyipitkan matanya, kamu sangat berani. Kamu tahu bahwa kuil Leiming kami ingin membunuhmu. Tetapi kamu berani datang sendiri. Saya harus mengatakan, dengan keberanian Anda, saya sangat menyukaimu sedikit. Ye Chong tersenyum sedikit, kamu bisa mencobanya dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, bahkan leluhur Kuye merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Namun, Sun Dai bertanggung jawab atas tugas khusus mereka. Oleh karena itu, meskipun leluhur Kuye dan Jiu Mozi sekarang ingin mengetahui latar belakang Ye Chong, mereka tidak memiliki kesempatan untuk saat ini. Faktanya, Ye Chong hanya menggertak, tapi itu memiliki efek yang bagus. Ye Chong melanjutkan, apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi. Jiu Mozi tahu bahwa dia tidak berani mengambil tindakan, tetapi dia tidak mengaku kalah. Dia berkata dengan muram, nak, kamu beruntung, dalam 3 hari, kuil kami akan mengadakan pelelangan dupa. Kamu harus berpuasa dan tidak membunuh makhluk hidup apapun selama 3 hari ini. Jika tidak kamu akan mati, kamu bisa pergi sekarang. Kamu Chong terdiam sejenak. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Ye Chong berdiri dan berjalan keluar. Jiu Mozi berteriak dari belakang, nak, kematianmu akan terjadi dalam 3 hari. Kamu dapat melarikan diri, tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari cengkeraman kuil Leiming kami. Tunggu saja dengan patuh, mati. Ye Chong mengangkat bahu tanpa komitmen, lalu berbalik dan berjalan keluar. Di dalam rumah, hanya tersisa Patriark Kuye dan Jiu Mozi. Patriark Kuye kemudian bertanya, siapa orang ini? Mengapa kita ingin membunuhnya? Jiu Mozi berkata, saya mendengar bahwa tampaknya dia adalah anggota keluarga tersembunyi yang datang mencari kita untuk membunuhnya. Tersembunyi keluarga, Patriark Kuye menjadi tertarik. Bagaimana situasi spesifiknya? Jiu Mozi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya akan menelepon Sun Dai sekarang. Patriark Kuye mengangguk, cepat, segera. Sun Dai datang dan membawa informasi latar belakang Ye Chong. Setelah membaca informasi latar belakang Ye Chong, wajah Patriark Kuye menjadi sangat suram, dan ada sedikit keganasan di matanya. Ini benar-benar berbeda dari penampilan lelaki tua yang baik hati tadi. Oke, kita semua tertipu olehnya. Wajah keriput Patriark Kuye menjadi lebih terkonsentrasi. Awalnya, dia dan Jiu Mozi benar-benar mengira Ye Chong punya identitas, dan mereka benar-benar tidak berani menyentuh Ye Chong. Lagi pula, orang yang begitu tenang sangatlah jarang. Namun, setelah membaca informasi latar belakang Ye Chong, Patriark Kuye menyadari bahwa dia telah tertipu oleh penampilan Ye Chong tadi dan menyerah, Yi Kuyue. Hal ini membuat Patriark Kuye semakin marah, tapi segera, Patriark Kuye menjadi tenang. Lagi pula, dia adalah orang kuat dari kuil Guntur. Saya baru saja mendengar Patriark Kuye berkata dengan dingin, meskipun tidak mungkin membunuh orang di kuil karena pelelangan dupa, itu akan berbeda begitu dia keluar dari kuil. Jiu Mozi segera mengerti apa artinya, dan dengan Sun Dai berjalan keluar. Di sisi lain, setelah Ye Chong keluar dari kuil Leiming, dia sengaja memperlambat kecepatan dan berjalan menuju beberapa rute yang lebih terpencil. Karena dia tahu orang-orang dari kuil Leiming pasti akan menyerangnya saat ini. Dan inilah tujuan Ye Chong. Ye Chong dapat melihat bahwa Patriark Kuye dan Jiu Mozi memiliki status tinggi di kuil Leiming, berkuasa dan tidak mengatur masalah pembunuhan tertentu. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak mengetahui keberadaan Zhu Jiayin, dan pertanyaan Ye Chong akan sia-sia. Sebaliknya, Ye Chong memilih untuk sengaja mengungkap identitasnya. Dia memperkirakan orang yang bertanggung jawab membunuhnya, Sun Dai, di mulut Jiu Mozi, akan segera datang untuk membunuhnya. Dan Sun Dai lah yang mengetahui keberadaan Zhu Jiayin. Oleh karena itu, Ye Chong menemukan trik untuk memancing ular keluar dari lubang. Ia sengaja memperlambat kecepatannya, tinggal menunggu orang Sun Dai datang. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Chong. Sebelum Ye Chong keluar 1 kilometer dari kuil Leiming,
sekelompok pria berbaju hitam telah menyusulnya. Orang-orang ini berpakaian hitam, jelas terlihat seperti pembunuh. Dan ini adalah kostum kedua dari kuil guntur. Para pembunuh ini, yang biasanya adalah biksu, akan berganti kostum pembunuh ketika mereka keluar untuk melakukan tugas. Yang tidak disangka Ye Chong adalah Jiu Mozi juga datang. Jiu Mozi menutupi kerudungnya saat ini, hanya memperlihatkan matanya. Tapi Ye Chong bisa mendeteksi aura kultivasi superior Jiu Mozi, jadi dia mengenalinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa, Jiu Mozi, kamu biksu bau? Apakah kamu enggan meninggalkanku? Kamu baru saja berjalan tidak jauh dan kamu datang menemuiku lagi." Identitas Jiu Mozi diungkapkan oleh Ye Chong, dan dia tidak melakukannya menyembunyikannya, langsung dia melepas cadarnya. Dia terkekeh dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa anak Anda bisa begitu pandai berpura-pura. Saya benar-benar jatuh ke dalam perangkap Anda. Saya benar-benar mengira Anda memiliki latar belakang tertentu." Saat ini, berdiri di samping Jiu Mozi, dengan seorang pria. Pria ini bertubuh pendek dan agak gemuk. Dia adalah Sun Dai, pemimpin tim aksi pembunuh di kamar 17 kuil Leiming. Sun Dai mengikuti misinya dan pergi untuk membunuh Ye Chong. Akibatnya, Ye Chong membunuh banyak orang. Baginya, ini hanyalah aib profesional. Oleh karena itu, Sun Dai tidak pernah ingin membunuh Ye Chong. "Sial, jika aku tahu kamu berani datang ke sini, aku tidak akan bersusah payah. Aku akan meninggalkan gadis itu untuk bersenang-senang," kata Sun Dai. Ye Chong mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya orang-orang dari Sun Dai telah menangkap jin. Ye Chong bertanya, "Di mana Zhu Jiayin sekarang?" "Jie, kamu tidak perlu tahu. Aku mengirimnya ke tempat menuju neraka." Sun Dai mencibir, "Tapi sekarang sepertinya kamu punya lebih banyak waktu daripada dia. Kamu bisa menunggunya di jalan menuju neraka." Setelah itu, Sun Dai melambaikan tangannya, dan selusin pria di belakangnya bergegas menuju Ye Chong. Saya melihat sekelompok prajurit Tianji bergegas, tapi Ye Chong tidak panik sama sekali. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Ye Chong berubah menjadi bayangan dan bergegas ke kerumunan. Kemudian, hanya terdengar suara bang 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 bang. Setelah beberapa putaran, selusin pria semuanya dirobohkan oleh Ye Chong. Para pembunuh kuil guntur ini semuanya adalah pejuang tingkat surga. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, salah satu dari mereka bisa menjadi penguasa sebuah partai. Pembunuh seperti itu sangat kuat, namun, mereka kurang beruntung melawan Ye Chong, master setengah langkah. Orang-orang ini bukan tandingan Ye Chong. Faktanya, Sun Dai dan Jiu Mozi juga mengetahui hal ini. Mereka meminta orang-orang ini naik duluan karena mereka ingin melihat apa kekuatan Ye Chong. Melihat Ye Chong menjatuhkan semua orang ini dengan mudah, Jiu Mozi mengangguk dan berkata, "Iya, kamu memang cukup kuat. Kalau begitu, biarkan aku membunuhmu, biksu kecil." Sun Dai berjalan di sampingnya. Dia membungkuk dan berkata, "Dalam hal ini, aku akan merepotkanmu, Tuan." Jiu Mozi tersenyum pada Sun Dai, lalu berjalan perlahan di depan Ye Chong. Dia mengangguk pada Ye Chong, seolah dia akan menyelamatkan Ye Chong dan pergi ke neraka. Setelah itu, Jiu Mozi mengatupkan kedua tangannya dan berpura-pura melafalkan mantra Dharma pada awalnya. Kemudian, saya melihatnya mengulurkan jari dan dengan tenang memetik daun dari pohon di sebelahnya. Segera setelah itu, Jiu Mozi membalik pergelangan tangannya dan menembakkan dedaunan seperti anak panah, langsung ke arah Ye Chong. "Baik, Tuan. Kemampuan magismu dalam memegang bunga semakin kuat," Sun Dai di sebelahnya berteriak. Sebelum Sun Dai selesai berbicara, dia melihat dedaunan terbang mendekati Ye Chong. Daun biasa berubah menjadi senjata pembunuh di tangan Jiu Mozi. Seperti bilah yang sangat tajam, dedaunan terbang menuju mata kiri Ye Chong dalam sekejap. Murid Ye Chong mencerminkan dedaunan yang tumbuh. Ye Chong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan daun ini mengandung banyak kekuatan. Sangat tajam bahkan bisa menembus udara. Sepertinya kekuatan Jiu Mozi sungguh luar biasa.
Ye Chong tidak berani gegabah. Sambil berpikir, dia mengeluarkan pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasa. Aku melihat cahaya dingin pedang tulang ikan menyala, lalu terdengar suara, dentang, seolah emas dan besi sedang berpotongan. Suara ini cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya daun ini. Namun, bagaimanapun juga, pedang tulang ikan adalah senjata ajaib, dan Ye Chong dapat memotong daun menjadi dua dengan satu serangan pedang. Daunnya terbelah dua dan jatuh ke tanah. Sisa tenaga masih langsung menggali dua lubang di tanah. Haha, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kekuatan untuk menghalangi langkahku, kata Jiu Mozi sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Jiu Mozi mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, dia langsung memungut selusin daun dengan kedua tangannya. Lalu, dia menggunakan gerakan yang sama untuk melemparkan semua daun ke arah Ye Chong. Dan segera setelah selusin daun dilepaskan, mereka terbelah menjadi dua dan berubah menjadi banyak daun. Daun yang baru dihasilkan dibagi lagi menjadi dua. Setelah beberapa saat, dedaunan menjadi begitu lebat sehingga sulit untuk melihat berapa jumlahnya. Daun-daun ini seperti pisau tajam, bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong masih tidak panik sama sekali. Detik berikutnya, bila daun kedap udara itu sudah dekat dengan Ye Chong. Tapi Ye Chong sebenarnya menolak menghindar, dan sepertinya lupa menghindar, dalam sekejap. Semua daun menembus tubuh Ye Chong. Sun Dai hanya ingin bertepuk tangan, tapi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Daun-daun itu menembus tubuh Ye Chong, dan dia tidak melihat pemandangan darah berceceran seperti yang dia bayangkan, dia juga tidak mendengar suara garukan kulit. Dan dedaunan itu sepertinya telah menembus tubuh Ye Chong secara langsung, tanpa kehilangan kekuatan apapun, dan semuanya jatuh ke pohon berusia seabad di belakang Ye Chong. Daun-daun ini menembus sangat dalam, bahkan dua helai daun bahkan langsung menembus batang pohon. Jiu Mozi tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat bereaksi. Orang di depannya bukanlah Ye Chong yang asli, tapi hantu. Namun, saat Jiu Mozi menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Saat ini, Ye Chong muncul di belakangnya. Perubahan ini bahkan membuat Jiu Mozi, sang master, merasakan perbedaannya. Karena bahkan dia tidak bisa secepat itu, faktanya, Ye Chong baru saja menggunakan kekuatan elemen luar angkasa. Meski butuh usaha lebih, namun itu sudah cukup untuk menang. Ye Chong muncul di belakang Jiu Mozi. Dengan wajah tenang dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang tulang ikan di tangannya dan mengayunkan cahaya dingin, mengenai kepala Jiu Mozi. Meskipun Jiu Mozi tidak terduga, dia adalah ahli tingkat master dan reaksinya sangat cepat. Tepat ketika pedang tulang ikan Ye Chong jatuh, Jiu Mozi berpikir dan segera membentuk lapisan ki yang melindungi tubuh. Puff, dengan suara yang mirip dengan memotong melon dan sayuran, Ye Chong memotong ki Jiu Mozi dengan satu serangan pedangnya. Namun, meski begitu, energi Jiu Mozi masih menghalangi Ye Chong selama setengah detik. Setengah detik ini cukup bagi master seperti Jiu Mozi untuk menghindari pukulan fatal. Saat pedang tulang ikan Ye Chong jatuh, Jiu Mozi bergerak dan melarikan diri ke tempat yang aman. Meskipun pedang Ye Chong meleset, kecepatan anehnya masih mengejutkan Jiu Mozi. Dia tidak menyangka bahwa dia hampir jatuh ke dalam tipuan Ye Chong. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan anak ini, kata Jiu Mozi dalam hatinya. Kemudian, Jiu Mozi mengatupkan kedua tangannya lagi dan melafalkan nama Buddha. Bagus sekali, kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Dalam hal ini, izinkan aku menunjukkan betapa kuatnya aku, Jiu Mozi berkata. Kamu beruntung bisa mati di bawah aksiku. Setelah itu, Jiu Mozi tiba-tiba mengulurkan tangannya tangan kanan, telapak tangan lurus, dan meletakkannya di dada. Kemudian, dia melafalkan sebuah simbol lagi, dan kemudian, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangan Jiu Mozi. Segera setelah itu, Jiu Mozi mengangkat telapak tangannya dan menebas ke arah Ye Chong. Dan hampir di saat yang bersamaan, api di telapak tangannya langsung melonjak hingga jarak lebih dari 10 meter, seperti naga api. Baik, Tuan, telapak tangan apimu semakin kuat. Sun Dai, yang berada di sebelahnya,
menyanjungnya lagi. Membawa kekuatan besar, naga api turun dari langit dan menghantam Ye Chong. Ye Chong bergerak dan menghindari serangan pertama Jiu Mozi. Naga api itu meraung dan menghantam tempat Ye Chong berdiri tadi, langsung membuat retakan di tanah. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari, Jiu Mozi mendengus dingin. Saat dia berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, lalu menebas dengan pisau api lainnya. Nyala api menyerang Ye Chong dari pinggang. Kali ini Jiu Mozi mempercepat, dan Ye Chong tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat pedang tulang ikannya untuk melawan. Detik berikutnya, api membombardir pedang tulang ikan, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ye Chong langsung diledakkan 10 meter sebelum dia berhenti. Faktanya, nyala api Jiu Mozi tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong. Lagi pula, Ye Chong sendiri mendapat berkah dari elemen api. Namun, kekuatan dahsyat yang dibawa oleh pisau api benar-benar membuat Ye Chong merasa tidak nyaman. Jiu Mozi tersenyum tipis dan menyalakan api lagi. Ye Chong hanya bisa mengangkat pedangnya untuk melawan. Terjadi ledakan lainnya. Meskipun Ye Chong mampu menahan serangan Jiu Mozi untuk saat ini, dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia mungkin perlahan-lahan akan dikonsumsi oleh Jiu Mozi. Memikirkan hal ini, Ye Chong tahu dia harus memikirkan solusinya. Jadi, Ye Chong berpikir dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan layu. Pada saat yang sama, pisau menyala lainnya jatuh. Ye Chong mengulangi trik lamanya dan menggunakan kekuatan elemen luar angkasa lagi untuk muncul di belakang Jiu Mozi. Jiu Mozi mencibir. Apakah menurutmu gerakan yang sama dapat digunakan padaku 2 kali? Haha, kamu meremehkanku. Kali ini, Ye Chong baru saja muncul di belakang Jiu Mozi, dan Jiu Mozi sudah mendapat peringatan dini. Dan Ye Chong tidak peduli dengan hal ini. Tepat sebelum Jiu Mozi selesai berbicara, pedang tulang ikan di tangan Ye Chong telah jatuh. Tapi kali ini Jiu Mozi tidak terburu-buru, mencibir, memutar tubuhnya, dan menjepit pedang tulang ikan yang Ye Chong tebas padanya. Setelah Jiu Mozi menjepit bilah pedangnya, pedang tulang ikan itu langsung tidak bisa bergerak. Jiu Mozi terkekeh, mengulurkan tangannya yang lain, dan mengarahkan 2 jarinya ke bagian vital Ye Chong. Dan Ye Chong tidak mengelak, membiarkan pukulan Jiu Mozi menghantamnya. Terdengar suara bang, dan kedua jari Jiu Mozi menunjuk ke dada Ye Chong. Kekuatan yang sangat kuat meledak ke dalam tubuh Ye Chong. Darah Ye Chong melonjak dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Jiu Mozi mengira dia telah berhasil, tetapi ketika dia akan merasa bangga, perubahan tiba-tiba terjadi. Aku melihat Ye Chong langsung melepaskan pedang tulang ikannya, mengulurkan tangannya, dan langsung menggenggam gerbang denyut nadi Jiu Mozi. Gerbang pulsa diblokir. Dalam kasus 2 orang dengan kekuatan yang sama, pihak yang diblokir tidak dapat lagi membebaskan diri dan dianggap kalah. Namun, Jiu Mozi tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari Ye Chong, jadi dia tidak panik. Jiu Mozi mendengus dingin, "Kamu ingin mengendalikanku, kamu hanya bermimpi." Setelah Jiu Mozi mengatakan ini, dia bersiap untuk membebaskan diri. Namun, ketika dia hanya ingin membebaskan diri, dia terkejut di dalam. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat aneh mengalir keluar dari tubuh Ye Chong. Setelah kekuatan ini memasuki tubuhnya, itu benar-benar membuat kekuatannya menghilang selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, kekuatan Jiu Mozi telah menurun drastis. Seolah-olah tanaman dengan kehidupan yang kuat tiba-tiba layu. Jiu Mozi terkejut dan bingung, dan buru-buru mencoba melepaskan tangannya. Namun setelah 2 pukulan lagi, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik tangannya, dia gagal bersambung.